Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kesempatan ini saya akan menyampaikan terkait dengan pentingnya sertifikasi halal bagi usaha kecil, mikro kecil. Perkenalkan nama saya Tresno. Saya selaku salah satu dari tim proses produk halal atau P3H dan LP3H Edukasi Lokal Indonesia. Ini adalah surat tugas saya pendamping. Dan ini adalah identitas ID card atau identitas saya selaku pendamping perusahaan halal yang terregistrasi di BPJPH. Nah, Bapak Ibu dan eh, hadirin sekalian, pentingnya sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah ya. Sesuai dengan Undang-Undang 2014 pasal 4 menyebutkan bahwa produk yang masuk beredar dan diperdagangkan di Indonesia wajib bersertifikasi halal. Nah, dikuatkan lagi dengan peraturan pemerintah nomor 42 garing 2024 pasal 98 menyebutkan kewajiban bersertifikat halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil berdasarkan atas pernyataan halal pelaku usaha mikro dan kecil. Jadi, pernyataan halal itu hanya bisa dilakukan oleh pelaku usaha itu sendiri yang memproses produknya. Sekarang selanjutnya, mengapa kita harus susah-susah ya mengurus sertifikasi halal? Kalau kita bandingkan, sebenarnya kita akan merasa lebih susah atau repot ketika harus menjelaskan dan meyakinkan semua pelanggan kita terkait dengan produk dan terkait dengan bahan baku dan proses pembuatan produk yang kita jual. Itu akan kita lebih susah lagi kalau kita harus menjelaskan satu persatu pelanggan. Dan itu pun belum tentu yakin para pelanggan. Sehingga uh, jalan satu-satunya yang itu mudah dan bisa meyakinkan dan sekaligus kita dipermudah, yaitu dengan mengurus sertifikasi halal atau halal self declare ya. Nah, ini pentingnya kita memiliki identitas halal gitu. Apa itu identitas halal gitu ya. Nah, identitas halal itu dari proses produk atau produk yang kita hasilkan itu baik dari bahan maupun pembuatannya, proses pembuatannya sampai dengan proses produksinya itu eh, sampai dengan proses penjualannya itu terjamin atau dijamin kehalalannya dengan proses halal gitu ya. Nah, ini eh, potensi dari seluruh eh, penduduk muslim di Indonesia itu akan menjadi pasar. Bahkan bukan hanya eh, pedagang di Indonesia, pedagang di luar negeri itu mentargetkan pasar Indonesia yang besar, penduduk yang mayoritas itu menjadi pelanggan gitu ya. Nah, ini eh, hampir dari mayoritas ya dari 299 juta jiwa penduduk Indonesia itu Muslim, sehingga itu pelanggan kita gitu. Ini yang eh, yang akan mengkonsumsi atau akan membeli dari kita. Karena semua konsumsi itu akan sesuai dengan undang-undang itu wajib konsumsi produk yang halal gitu. Nah, ini kalau tadi identitas. Nah, kalau identitas secara umum ini ya identitas itu ada identitas pendidikan KTP, ya, negara paspor, perkawinan ada KK, SIM itu ada ABC, kemudian BPKB itu kendaraan, gitu. Dan sertifikat tanah itu properti, misalnya asal usul itu akta lahir,
identitas pendidikan ada ijazah, itu identitas halal. Kalau identitas tadi yang dalam identitas halal itu identifikasi dari eh, produk yang dihasilkan baik dari makanan atau minuman maupun penggunaan itu telah melalui sertifikasi halal. Sehingga itu memiliki identitas halal. Nah, kalau kita memiliki identitas halal ini, misalnya ini ya di sebelah kiri itu gambarnya. Kalau memiliki identitas halal ini, otomatis pelanggan akan langsung yakin. Jadi telah melalui proses itu dan nyaman. Selain nyaman juga senang karena orang Muslim kan wajib mengkonsumsi barang yang halal gitu. Ketika mengkonsumsi barang yang halal maka akan senang dan nyaman. Nah, terus efeknya bagi pengusaha atau bagi kita bagaimana? Ya tentu uh, kepercayaan pelanggan itu adalah hal yang utama dan itu yang adalah bagian utama yang harus kita selalu tingkatkan. Karena kalau pelanggan semakin percaya, semakin meyakini produk kita dan beli produk kita, tentu akan meningkatkan pendapatan dan penghasilan yang secara berlanjutan. Itu tujuan utamanya sebenarnya gitu ya. Nah, selanjutnya bagaimana cara menguasai cara bagi usaha kecil? Caranya mudah, itu identitas tadi ya, identitas KTP pelaku usaha, kemudian jenis produknya itu 10 varian maksimal ya, merek produknya ada, foto produknya ada, foto tempat produksi juga ada, NIP dan atau KFBL ya ada, omsetnya itu di bawah 15 miliar gitu ya. Setahunnya, omset setahunnya di bawah 15 miliar itu masuk dalam syarat bisa masuk ke kategori selebgram ya. Kemudian berapa biaya mengurus sertifikat halal? Bagi UMK ini, Bapak Ibu, kabar baiknya untuk mengurus itu adalah gratis 100%. Kecuali Bapak Ibu ingin membayar sendiri, sebenarnya juga bisa. Kalau ingin membayar sendiri itu sebesar Rp230.000 per acuan, gitu ya, per acuan sertifikasi halal. Tadi ya 10 berarti produk itu, gitu ya. Kemudian apa saja jenis produk yang dapat fasilitas sertifikat halal secara gratis ini, ya, sesuai dengan peraturan pemerintah, yaitu ada 13 produk makanan ya, kategori seleb declare. Di antaranya adalah olahan buah dan sayur, permen dan coklat, dan sereal, roti dan bakery, dan olahan perikanan, dan telur dan olahannya, gula, madu dan pemanis, garam, rempah, saus dan kecap, dan makanan ringan, santap, dan makanan, dan minuman, susu dan olah analognya, kemudian lemak, minyak, dan emulsi minyak, es untuk dimakan. Ini 13 produk yang seleb declare. Nah ini ya produknya, baik sekalian, produknya bisa kita lihat dari buah yang divariasi atau dimasak dengan berbagai eh, jenis olahan gitu ya, buah, dan ini juga yang dari produk yang lain dari tepung, dan juga dari produk yang lain yang ceripeng gitu ya, dari jenis makanannya termasuk kerupuk gitu. Dari kacang-kacangan atau dari tepung juga bisa, dari tahu buah, tahu atau tempe, dari donat dan kukus misalnya, atau kukus. Nah, ini bagian-bagian produk yang tadi masuk ya. Kemudian minuman ada berapa? Kalau minuman ada 6 jenis produk minuman yang masuk dalam seleb declare ya. Di antaranya aneka minuman ringan non soda, ya, kopi, teh dan sari kacang, dan susu dan
campuran susu, dan minuman tradisional dan jamu, kemudian produk jus buah dan sayuran, kemudian konsentrat buah dan sayuran. Ini keenam produk ini masuk kategori 6 produk minuman ini masuk ke dalam seleb declare ya. Ini jenis banyak ya. Jadi bisa kita yang itu kita sampaikan. Ini masuk kepada kategori gratis gitu ya. Ya. Nah, kemudian juga kalau ada juga 13 jenis warung makan ya, masuk ke seleb declare. Ya. Jadi misalnya warung makan khas Sunda, ada soto ayam, soto sapi, ya, warung mie, bakso, mie ayam, warung gudeg, warung pecel lele, warung sate ayam, sate kambing, warung makan nasi goreng, itu makan khas tengah, warung makan nasi kuning atau nasi uduk, kemudian angkringan, gerobak, warung makan Indomie atau warung warmindo ya, singkat warmindo, kalau warteg itu adalah jenis yang masuk bisa dibeli. Ini sedang dilakukan dia seperti yang tadi. Sekarang berapa lama kita bisa berikan halal? Nah, dalam keadaan normal itu 7 sampai dengan 14 hari kerja, itu setelah pengajuan melalui simpanan BPJS. Simpanan adalah aplikasi yang itu digunakan untuk mengajukan sertifikasi halal self declare gitu ya. Apa resiko bila produk atau usaha kita tidak memiliki sertifikasi halal? Ini resikonya tentu akan fatal ya. Karena bila pelanggan atau kompetitor kita, pesaing kita itu memviralkan bahwa produk atau usaha kita itu tidak bersertifikat halal, maka akibatnya usaha kita akan kurang pelanggannya, mungkin akan pelanggan akan meninggalkan kita, gitu. Sehingga ini akan menjadi risiko yang sangat tidak kita inginkan, gitu ya. Nah, untuk itu P3HMI siap mendampingi proses sertifikasi halal produk produk atau hasil dari olahan dari usaha atau hasil produk dari usaha yang dilakukan oleh buruh sekalian secara gratis gitu ya. Untuk itu sepatutnya kita mendaftar untuk mendapatkan pendampingan proses sertifikasi produk secara gratis, di antaranya melalui tim kita ya di P3HMI ini, itu bisa kita coba. Kemudian Bapak Ibu, untuk sosialisasi pentingnya sertifikasi halal produk atau proses sertifikasi halal yang kita sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.